warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok United Nations Peacekeeping Force in Cyprus akan menerangkan beberapa penelitian yang telah kami lakukan. Next, moderator. Next. Nah, dalam penelitian ini kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Miftah, ada Dea, ada Firnanda Hilman, ada Rohim, kemudian ada Deo, ada Tasya, dengan saya sendiri, Shakila. United Nations Peace Force in Cyprus. Nah, ini ada beberapa film untuk rekomendasi buat teman-teman kalau misalkan mau nonton film ya, teman-teman. Nah, oke, lanjut ke penelitian. Di sini Miftah akan menjelaskan background dari penelitian kami. Kepada Miftah, Shakila persilahkan. Makasih Shakila. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang United Nations Peacekeeping Force in Cyprus. Jadi yang pertama saya jelaskan itu Cyprus merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman pada tahun 1571 yang kemudian merdeka menjadi Republik Siprus pada tahun 1960 dengan adanya perjanjian Zurich dan London pada Februari 1959 antara Inggris, Yunani, dan Turki. Pada November 1963, Presiden Makarios selaku Presiden Yunani Siprus menginginkan penyatuan antara kedua komunitas tadi, Turki dan Yunani, tetapi keinginannya ditolak oleh Turki sehingga menimbulkan bentrok antar komunitas. Akibat dari adanya pemberontakan dan kekerasan antara komunitas tersebut, para pemimpin pemerintah mundur dari jabatannya. Inggris dan PBB juga telah melakukan mediasi, tetapi tidak berhasil dalam membenahi permasalahan yang ada. Akhirnya, pada bulan Maret 1964, Dewan Keamanan PBB mengesahkan Operasi Penjaga Perdamaian di Siprus atau UNFICYP. Pelaksanaan UNFICYP ini sendiri diadopsi dari Resolusi Dewan Keamanan 186 yang bunyinya fungsi angkatan senjata dalam menjaga kepentingan perdamaian dan keamanan internasional untuk melakukan segala upaya pencegahan terulangnya kembali konflik, berpartisipasi pada pemeliharaan dan pemulihan hukum, ketertiban, serta kembali ke keadaan semula. Lalu pada Juli 1974 terjadi kudeta oleh komunitas Yunani Siprus yang menginginkan penyatuan dan membuat Turki melakukan invasi. UNFICYP melakukan tugas tersebut dengan sangat berani. Mereka membatasi kerusakan akibat konflik. Akibat dari serangan tersebut, terdapat 74 tentara PBB yang tertembak, 9 diantaranya tewas dan lainnya luka-luka. Ketika konflik tersebut mereda dan hilang, wilayah Siprus terbagi dengan Turki menguasai 1/3 wilayah utara dan Yunani menguasai 2/3 wilayah selatan. Adanya konflik tersebut menimbulkan redistribusi populasi dalam skala besar, yang sebagian dari mereka didominasi oleh komunitas Turki. UNFCCP sendiri memiliki 2 fungsi, yaitu perlindungan terhadap warga sipil dan alokasi. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea Adinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang UN Peacekeeping Role, di mana UN Peacekeeping Role ini dia peran berkembang dari operasi penjaga perdamaian PBB, satu dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh PBB dan aktor internasional lainnya yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional di seluruh dunia. Operasi penjaga perdamaian PBB pada prinsipnya ditujukan untuk mendukung pelaksanaan gencatan senjata atau perjanjian damai atau perdamaian. Mereka sering diminta untuk berperan aktif dalam upaya perdamaian dan juga berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan perdamaian, antara lain conflict prevention and mediation, peacekeeping, peace enforcement, dan peace building. Banyak hal yang dilakukan oleh UN Peacekeeping ini, salah satunya adalah yang dilakukan pada penjaga perdamaian di Siprus, yaitu konflik antara
Turki, dan juga Yunani. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kemudian dalam pergerakannya UNFICYP tetap berada di bawah kewenangan PBB, di mana mereka juga bergerak dari para investor-investor negara-negara yang ingin menyumbangkan bantuannya untuk UNFICYP, maaf. Kemudian daripada itu, selagi mereka bergerak juga mereka menemukan banyak-banyak kendala yang pada akhirnya setiap tahunnya itu kurang lebih memiliki 1.000 kendala atau 1.000 insiden di wilayah buffer zone. Nah, untuk lebih lengkapnya, buffer zone akan dijelaskan setelah slide berikut. Silakan. Next slide. Oke, dari peta yang ditampilkan, menurut Dr. Robert Yu and Miss Gatvin dan lainnya, di dalam artikelnya mereka mengatakan bahwa pergerakan ini memiliki beberapa komposisi yang bermula dari awal dibentuk berjumlah 984 personel dan terjadi pengurangan sebanyak 183 jiwa. Mereka menuliskan juga bahwa pergerakan yang dilakukan oleh UNFICYP juga mengalami kendala yang berat. Setidaknya setiap tahunnya terjadi kurang lebih 1.000 insiden seperti yang saya katakan sebelumnya. Dan itu terjadi di buffer zone. Buffer zone adalah sektor-sektor yang dibagi di setiap wilayah. Mereka membagi menjadi 4 sektor, di mana sektor pertama adalah sektor yang memiliki panjang 90 km. Terdapat 226 pasukan yang kebanyakan berstatus kewarganegaraan Argentina. Di sektor ini mengkondisikan patroli untuk wilayah dari San Martin ke Roca Camp, serta mengontrol keempat base. Jadi, secara kesimpulannya bahwa sektor 1 adalah sektor yang paling utama. Kemudian sektor kedua adalah sektor yang memiliki panjang 30 km yang melintasi desa-desa di sepanjang wilayah Mamari dan Kaimakli. 163 pasukan beroperasi dan dikerahkan adalah pasukan yang berasal dari Inggris dan Irlandia Utara. Kemudian sektor ketiga ini sekarang tidak berfungsi kembali, yang dahulu merupakan sektor yang dipimpin oleh Kanada sebelum mereka menarik pasukannya. Jadi pada intinya mereka hanya memiliki 3 sektor sekarang. Dan yang terakhir adalah sektor keempat, membentang sepanjang 65 km di daerah Kaimakli menuju Nia. Dan itu adalah buffer zone yang dimiliki oleh UNFICYP. Selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya untuk kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan beserta beberapa additional information atau informasi tambahan. Nah, UNFICYP atau United Nations Peacekeeping Force in Cyprus adalah sebuah operasi penjaga perdamaian yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB, yang pelaksanaannya sendiri diadopsi dari resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 186 dan disahkan pembentukannya pada bulan Maret tahun 1964 pasca terjadinya konflik antara komunitas Yunani Siprus dan Turki Siprus, yang mana konflik ini sendiri itu bermula pada bulan November tahun sebelumnya, tahun 1963, saat Presiden Makarios yang merupakan pemimpin Yunani Siprus kala itu menggagaskan penyatuan Yunani Siprus dan Turki Siprus. Nah, UNFICYP memiliki 2 fungsi utama. Yang pertama itu perlindungan terhadap warga sipil, dan yang kedua adalah fungsi alokasi. Nah, untuk data personel sendiri, per September tahun 2021, terdapat sebanyak 1.137 total personel yang diterjunkan sebagai anggota UNFICYP, yang terdiri dari 151 orang masyarakat biasa, 65 anggota kepolisian, 52 petugas staf, 868 pasukan perang, dan 1 orang relawan PBB. Nah, kudeta yang dilakukan oleh komunitas Yunani Siprus pada bulan Juli tahun 1974 juga membuat Turki pada akhirnya menginvasi Siprus, dan hal ini menyebabkan perubahan fungsi pemantauan pada UNFICYP secara signifikan, yang mana UNFICYP sendiri berupaya memberikan bantuan terhadap konflik yang terjadi antara 2 negara, yakni Yunani dan Turki. Nah, bantuan tersebut salah satunya berupa gencatan senjata,
Namun ada juga bantuan lain seperti bantuan kemanusiaan dan yang sebagaimana telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu mempertahankan buffering zone, yang mana buffering zone atau buffer zone sendiri yaitu dapat didefinisikan sebagai wilayah perbatasan antara Siprus bagian utara dan Siprus bagian selatan, yang mana pada daerah tersebut kegiatan bersenjata itu dilarang untuk dilakukan. Nah, dalam mengontrol sebuah konflik, UNFICYP juga melakukan hal-hal yang bersifat preventif agar tidak terjadi konflik baru seperti penambahan pasukan perdamaian, serta peningkatan kekuatan di daerah Green Line dan menguatkan ketiga sektor utama sebagaimana yang telah rekan saya jelaskan sebelumnya di dalam misi perdamaian UNFICYP. Saya kembalikan ke moderator, silahkan. Baik, terima kasih rekan-rekan semua yang sudah mempresentasikan dengan sangat baik. Di sini saya Sakila sebagai moderator ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada penyampaian dari teman-teman semua yang apabila ada kesalahan dalam menyebutkan ataupun ada kesalahan dalam penyampaian. Di sini kami dari kelompok ini mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya, dan jika ada pertanyaan dipersilahkan kepada teman-teman semua. Terima kasih.